Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari yang luar biasa bagi kita semua, sehingga kita tetap lancar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oh ya, pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan tamu dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin. Nah, beliau ini merupakan kepalanya, yaitu kepala program studi, di mana beliau merupakan salah satu pendiri dan satu-satunya mungkin pendiri teknik mesin di Universitas Yudharta Pasuruan. Oke, selamat siang Mbak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini, marilah kita memanfaatkan waktu ini dengan semaksimal mungkin, dengan bertanya-tanya mungkin dengan beliaunya, mumpung ada beliaunya bisa berkunjung ke Yudharta Official. Oke, untuk yang pertama Bapak. Nah, kalau berbicara tentang teknik mesin di Universitas Yudharta Pasuruan ini, kira-kira kapan ya berdirinya itu? Oke, terima kasih. Memang Universitas Yudharta Pasuruan ini awalnya berdiri itu kan tahun 2002. Lah kebetulan juga bahwasannya tahun 2002, tepatnya bulan September, itu dari 11 jurusan teknik mesin itu juga salah satu yang baru yang didirikan tahun 2002 bulan September. Jadi waktu itu juga kita ada kerjasama dengan dosen-dosen ITN. Alhamdulillah dosen-dosen ITN juga bisa ikut mendirikan di Universitas Yudharta Pasuruan, masuk ngajar di Universitas Yudharta Pasuruan di teknik mesin. Itu alhamdulillah pada waktu itu juga hampir rata-rata waktu pendirian itu mahasiswa yang lulus dari ITN ini mendirikan di Universitas Yudharta Pasuruan di teknik mesin. Jadi hampir semua teman-teman yang lulusan ITN itu angkatan tahun 93 itu mendirikan di Universitas Yudharta ini, sampai melakukan kegiatan pengajaran ya. Itu dari 5 orang, terus sisanya dari tiga dosen, sisanya 3 dari ITN, dosen ITN. Waktu itu kan masih diperbolehkan S1. Ya, tuh mungkin itu. Oke ya, jadi di teknik mesin Universitas Yudharta Pasuruan ini itu berdirinya tahun 2002, tepatnya bulan September. Jadi lumayan masih jauh sekali ya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu umur sekitar 18 tahun. Nah, selanjutnya ya, ini ada biasanya kan di brosur-brosur itu kan ada yang namanya visi misi ya. Sedangkan visinya program studi teknik mesin itu apa? Visi program studi teknik mesin itu menciptakan proses di bidang manufaktur dan konversi energi dalam bidang engineering, yaitu teknika. Nah, keteknikan ini mempunyai misi yang meliputi yaitu penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengajaran. Jadi tetap di program studi teknik mesin itu tidak hanya mengajar, dosen tidak hanya mengajar, tapi juga melakukan suatu riset, yaitu penelitian. Dan riset itu nanti diabdikan kepada masyarakat, hasilnya diberikan kepada masyarakat. Itu sebagai nilai plus daripada dosen teknik mesin. Nah, dosen teknik mesin tidak harus berdiri sendiri, juga harus mengikuti mahasiswa, juga harus diikuti juga, supaya mahasiswa nantinya pada saat keluar itu akan mengetahui, oh ternyata di mata kuliah ini, di pembelajaran ini, di mata kuliah ini diteliti terus menjadi sebuah produk, terus diberikan kepada masyarakat, hasilnya ternyata ada. Tuh, seperti itu ya.
Jadi seperti itu ya, itu yang membedakan antara program studi teknik mesin di kampus lain dengan kampus kita. Jadi kalau di kampus kita ya, jadi Tridharma perguruan tinggi itu tetap dijalankan. Yang pertama ada pendidikan, jadi mereka digembleng selama 4 tahun, kemudian penelitian, jadi mereka membuat riset tentang produk-produk tentang teknik mesin, kemudian teknik produk tersebut itu diaplikasikan kepada masyarakat sehingga muncullah yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Oh ya, kalau ngomong-ngomong teknik mesin ini berdiri tahun 2002. Nah, sampai sekarang itu dosennya jumlahnya berapa toh, Pak? Dosen tetap di jurusan teknik mesin yang berhubungan dengan teknik mesin ini ada 6 ya. Ada 6, yaitu 6 ini alhamdulillah yang 2 ini sudah menjalankan S3. Rencana tahun 2002 insya Allah lulus. Dan sisanya 4 orang ini S2 dan sudah rencana mau kuliah. 2 orang ini mau kuliah S3 lagi. Dan punya dosen praktisi di sebuah perusahaan, yaitu di perusahaan Gartner dan perusahaan Wijaya. Kebetulan beliau-beliaunya ini manajer, jadi praktisi langsung, dia tahu persis tentang proses mulai dari input, proses, output, sudah tahu bagaimana mengefisiensikan, mengefektivitaskan sebuah perusahaan di bidangnya, itu tahu, oh apa yang perlu kita lakukan, itu tahu betul. Maka dari situ jurusan teknik mesin ini tidak hanya melulu semacam mempelajari otomotif, tidak. Memang di otomotif juga diajari, yaitu di mekanikalnya juga diajari, konstruksi mekanikal juga diajari, konversinya, konversi energinya. Jadi di situ luas ya. Kadang-kadang berpikirannya kan teman-teman siswa-siswa SMK, waduh, aku kan harus jurusan otomotif Pak, bisa Pak jurusan mesin? Bisa ya. Terus saya jurusan pemesinan Pak, bisa. Saya jurusan las Pak, bisa. Memang teknik mesin ini umum ya. Dan perlu diketahui teknik mesin yang kita lakukan di Universitas Siddhartha ini merupakan teknik mesin murni, sains, bukan pendidik. Kalau pendidikan itu kan mengarah bagaimana cara mengajar dan diberikan tentang keilmuan keteknikan mesin. Tapi kita murni itu dalam artian bagaimana? Murni itu tidak hanya apa ya, keilmuan yang diajarkan ini menyeluruh, baik itu nanti tentang kekonversian, tentang ke desain bagaimana mendesain produk yang efisien pada saat melakukan prosesnya ini supaya waktu ini lebih baik ya, terus sampai menjadi output yang bagus. Gitu. Jadi seperti itu ya, jadi dosennya tidak hanya dari kaum akademisi tapi ada juga praktisi. Sehingga kita tidak melulu pada teori saja tetapi sudah mengetahui bagaimana praktek teknik mesin sesungguhnya. Ya, selanjutnya untuk teknik mesin ini bidang kekhususannya itu seperti apa? Kita menyesuaikan dari teknik mesin Universitas Siddhartha ini, kita menyesuaikan dari kondisi lingkungan di Universitas Siddhartha yang kita ambil dan melihat juga dari keahlian dosen yang kita punya. Itu kita konsentrasi cuma 2, yaitu di konversi energi dan manufaktur. Walaupun di dalam mata kuliah ada metalurgi, ada konstruksi, itu tetap di konversi energi itu membutuhkan konversi dan metalurgi yang ada. Demikian juga pada manufaktur, tidak lepas daripada konstruksi, desain, metalurgi dan konversi. Jadi ini satu kesatuan. Tapi nantinya kenapa kita konsentrasikan di 2 konsentrasi ini? Nantinya mahasiswa yang mau lulus ini diarahkan sepenuhnya ke konversi dan manufaktur. Nah, kalau konversi ini bisa ke PLTGU, bisa ke otomotif ya. Jadi arahnya jelas. Lah kalau manufaktur, apalagi manufaktur sudah jelas mengarahnya ke perusahaan dan segalanya ya. Jadi
apalagi kita mempunyai dosen yang praktisi di bidang manufaktur dan konversi energi. Waduh, sudah saya yakin itu, alhamdulillah juga dari alumni kita itu banyak di perusahaan, alumni teknik mesin itu banyak di perusahaan, walaupun ada juga yang menjadi guru, ya, itu banyak sekali. Dan ada juga yang wirausaha untuk membuka sendiri sebuah bengkel. Contohnya ada anak itu dia sudah punya anak buah. Pak, saya sudah anak buah Pak, berapa? 10 Pak. Wah, hebat berarti kayaknya. Berarti kan kewirausahaan, leadershipnya tentang entrepreneurship itu dia mampu. Jadi skill tentang keilmuan, keengineeringan, keteknikan ini juga harus dipenuhi. Dan kedua itu harus memahami tentang bagaimana komunikasi sebuah organisasi, karena kan kita berjalan tidak hanya sebatas keilmuan, tapi berhadapan langsung dengan masyarakat, dengan customer. Jadi harus bisa bagaimana caranya kita komunikasi, bagaimana kita memanage sebuah usaha. Ini yang kita berikan kepada anak didik kita, yaitu mahasiswa, terutama yaitu bahasa. Ini sangat perlu. Makanya dari bahasa Inggris itu lulus harus punya TOEFL minimal 450 atau 475, itu wajib itu bagi kita. Karena apapun referensi itu paling banyak bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia begitu. Ya, hampir rata-rata bahasa Inggris. Itu yang bidang kekhususan kita. Kenapa ngambil dua? Konversi energi dan manufaktur. Itu ya. Jadi itu tadi tentang bidang kekhususan di teknik mesin. Oke, untuk selanjutnya kalau seandainya ada mahasiswa tanya gitu ya, Pak, saya mau ambil jurusan teknik mesin di Universitas Siddhartha Pasuruan, kira-kira peluang kerjanya itu di mana Pak, atau seperti apa? Nah, itu bagaimana kan? Tadi sudah saya jelaskan singgung sedikit tentang peluang kerja. Peluang kerja di teknik mesin itu sangat luas sekali, bisa menjadi konsultan. Nah, apalagi desain. Kan karena apa? Wajib bagi orang teknik bisa membaca dan menggambar teknik. Kalau orang teknik gak bisa gambar, gak bisa membaca gambar, bukan orang teknik. Wajib itu. Karena apa? Kita membuat sebuah produk besar. Masa Pak, saya buatkan mesin ini di bawah edang-edang, ini nggak mungkin. Medianya apa? Ya digambar, gambar dipecah ya. Setelah dipecah terus diproses ini gambar ini diproses ini, proses apa? Ini macam-macam, ada simbol-simbolnya. Oh, ini dibubut, oh ini di freeze, oh ini di scrap, oh ini dilas, oh ini nah, banyak sekali. Nah, dari situlah, dari desain inilah yang dasar untuk mahasiswa itu harus bisa mempunyai mempunyai kompetensi, skill, wajib bagi kita. Makanya kalau yang namanya konsultan itu mesti bisa. Karena apa? Yang saya sebutkan tadi, input, proses, output. Input sumber daya manusianya bagaimana, sumber daya alamnya bagaimana, terus bahannya bagaimana, diproses apa, prosesnya ini harus baik. Kan itu yang konsultan harus tahu di bidang prosesnya ini. Dan bahannya itu apa? Karena outputnya, barang yang kita buat itu apa. Nah, kalau barang yang kita buat itu desainnya tidak baik, juga jelek hasilnya. Oh, seperti itu ya. Jadi banyak sekali peluang kerja di program studi teknik mesin itu. Oleh karena itu ya, bagi kalian semua anak SLTA, SMK, kalau kuliah cukup di program studi teknik mesin Universitas Siddhartha Pasuruan, karena di program studi teknik mesin Universitas Siddhartha Pasuruan sangat lengkap sekali ya. Bahkan laboratoriumnya alhamdulillah lengkap sekali. Di sini ada komputer, mulai dari lab otomotif, bahasa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ayo kuliah di Universitas Siddhartha Pasuruan. Ini pertanyaan yang terakhir, Bapak. Nah, kira-kira harapan dari seorang kaprodi seperti jenengan itu apa? Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, yang ditunggu-tunggu.
tadi sudah saya jelaskan di peluang kerja. Peluang kerja itu kan di BUMN, ya di perusahaan, terus usahawan, terus juga ada yang di guru, karena yang dibutuhkan banyak sekali di guru itu ya. Terus orang engineering itu di perkapalan ya, di perkapalan, terus di kapal laut, kapal udara itu pakai semua. Apalagi yang sekarang itu yang ABRI itu wajib itu tahu, karena di situ orang itu siswa itu kalau keteknikan memahami minimal sudah letnan, sudah minimal ya. Dan harapan saya sebagai Kaprodi Teknik Mesin, saya mengharap bahwasanya di jurusan teknik mesin ini jangan khawatir. Anda masuk di teknik mesin jurusan dari SMK, Alia, SMU atau yang lainnya di paket ya, paket C kalau ada, itu masuk ke Universitas Yudharta Pasuruan, khususnya di teknik mesin, diproses bagaimanapun Anda sebagai sumber daya manusia yang andal, diproses supaya mempunyai keilmuannya itu keilmuan keteknikan, dan tidak lupa di sini karena bahwasanya kita di multikultural ya, multikultural apalagi lingkungan pondok tetap harus mempunyai agamis. Walaupun kita multi bebas, tapi harus punya ilmu keakhlakan. Akhlak itu harus punya ilmu keagamaan, itu harus dimiliki. Karena apapun itu, ilmunya setinggi apapun, kalau tidak punya dasar keagamaan, hancur. Sama dengan kita membuat sebuah pisau. Ya, pisau kecil ini, pisau ini terbuat dari logam. Oh, kalau orang teknik mesin untuk membuat logam, bagaimana logam ini dari tumpul menjadi menjadi tajam. Wah, lebih jangan itu, logam muda menjadi tua aja bisa. Nah, ini fungsinya apa? Nah, kalau fungsinya untuk menusuk orang, nah, kalau orang tidak punya keagamaan, orang tusuk-tusuk. Nah, kalau kita buat fungsinya untuk membuat mencacah, untuk makanan dan segalanya, itu bagus. Makanya saya mengharap monggo semua dari jurusan apapun itu, baik di SMA maupun di SMK maupun di Alia, Pak saya jurusan agama Pak, masuk teknik mesin, bisa, kenapa tidak? Kita itu bebas sekarang. Kalau dulu nggak bisa, memang harus jurusan fisika, harus jurusan S1, sekarang bebas. Kalau jurusan agama masuk ke teknik mesin, monggo. Dari sosial masuk ke teknik mesin, monggo. Dari teknik mesin masuk ke teknik mesin, tambah monggo. Informatik, jurusan multimedia dan monggo. Karena apa? Di teknik mesin tidak hanya mengajari tentang konstruksi mesin, juga harus mengajari kelistrikan. Karena otomatisasi di industri itu sangat cepat. Saya aja sebagai peneliti, sebagai dosen dan peneliti, ternyata penelitian saya juga berhubungan dengan otomatisasi, yaitu AI. Sekarang itu sudah mengarah ke sana. Jadi saya mengharap kepada siswa-siswa SMK khususnya dan SMA pada umumnya dan Alia juga, ayo kita bareng-bareng, kita majukan daerah kita, khususnya di daerah Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya, kota maupun Malang. Mari bergabung dengan kita untuk memajukan teknik mesin dan membangun negara kita atau di daerah kita, dan dimulai dari kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita? Nah, betul ya, siapa lagi kalau bukan kita? Oh ya Bapak, terima kasih ya. Pada kesempatan siang hari ini. Itu tadi perbincangan kita dengan Kepala Program Studi Teknik Mesin Universitas Yudharta Pasuruan. Bagi Anda yang ingin daftar di Universitas Yudharta Pasuruan, silakan klik di Google kamu, yaitu ppmb.yudharta.ac.id, atau Anda bisa langsung datang ke Universitas Yudharta Pasuruan mulai hari Senin sampai hari Sabtu pukul 9 sampai pukul 2 siang. Anda bisa daftar di sana atau melalui WA di nomor 081 249 745 821. Terima kasih banyak.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.